Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa capek kerja terus tapi uangnya habis gitu aja? Maksud gue, kita kerja keras buat dapetin uang, tapi gimana caranya biar uang yang bekerja buat kita? Nah, di video kali ini, gue bakal bahas tentang investasi, yaitu cara membuat uang bekerja untuk kamu, bahkan saat kamu tidur. Ini adalah langkah penting untuk membangun penghasilan pasif dan aset jangka panjang, yang pada akhirnya bisa bikin kamu mencapai kebebasan finansial. So, stay tuned, and let's get started. Oke, pertama kita bahas reksadana. Jadi reksadana itu kayak wadah investasi yang dikelola sama manajer investasi profesional. Bayangin aja kayak patungan bareng temen-temen buat beli sesuatu yang lebih besar. Nah, di sini uang kamu dikumpulin sama uang investor lain, lalu diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Keunggulannya, modalnya mulai dari Rp10.000 aja guys. Dan yang paling penting, dikelola sama ahlinya. Jadi cocok banget buat kamu yang sibuk atau baru belajar investasi. Ada beberapa jenis reksadana, mulai dari pasar uang yang risikonya rendah, pendapatan tetap, campuran, sampai saham yang punya potensi return lebih tinggi. Nah, buat mulai investasi reksadana, kamu bisa download aplikasi investasi kayak Bibit, Bareksa, atau Ajaib. Gampang banget kan? Lanjut, kita bahas saham. Gimana sih cara kerjanya? Jadi, saham itu kayak bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Jadi, dengan membeli saham, kamu ikut memiliki sebagian dari bisnis tersebut. Menariknya, keuntungan saham bisa berlipat ganda dalam waktu singkat, apalagi kalau perusahaan yang kamu investasikan berkembang pesat. Selain itu, kamu juga berpotensi mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Tapi ingat guys, investasi saham juga ada risikonya. Harga saham itu fluktuatif, bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Makanya penting banget buat riset dan pelajari dulu perusahaan yang mau kamu investasikan. Selanjutnya, ada properti. Investasi properti seperti tanah atau rumah, bisa dibilang investasi yang nyata dan cenderung stabil. Kenapa? Karena harga properti cenderung naik setiap tahunnya guys. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan passive income dengan menyewakan properti tersebut. Tapi, investasi properti juga butuh modal yang gak sedikit di awal. Belum lagi biaya perawatan dan pajak yang harus kamu bayar setiap tahunnya. Nah, buat kamu yang modalnya masih terbatas, bisa coba manfaatkan fasilitas KPR subsidi dari pemerintah. Atau, kamu juga bisa mulai dari investasi kos-kosan atau rumah kontrakan kecil yang lebih terjangkau. Sekarang kita masuk ke dunia digital, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency atau yang biasa disingkat crypto, seperti Bitcoin atau Ethereum, adalah aset digital yang lagi hits banget beberapa tahun terakhir. Keuntungannya, potensinya luar biasa guys. Harga kripto bisa naik ratusan % dalam waktu singkat. Kamu bisa trading harian atau hold jangka panjang. Tapi, risikonya juga sebanding dengan potensi keuntungannya. Harga kripto sangat fluktuatif, bahkan bisa turun drastis dalam waktu singkat. Belum lagi banyaknya kasus scam dan proyek bodong di dunia kripto. Nah, sekarang kita bandingkan yuk keempat instrumen investasi yang udah kita bahas tadi. Pertama, dari segi modal awal reksadana paling rendah, mulai dari Rp10.000 aja. Saham butuh modal yang sedikit lebih besar, tapi masih terjangkau. Properti butuh modal paling besar, sementara kripto bisa dimulai dengan modal yang relatif rendah. Dari segi risiko, reksadana dan properti, risikonya lebih rendah dibanding saham dan kripto. Nah, kalau kamu tipe investor yang berani ambil risiko, saham dan kripto bisa jadi pilihan. Sekarang, yang gak kalah penting dari strategi investasi adalah mindset. Gimana sih mindset investor sukses itu? Pertama, sabar. Ingat guys, hasil besar butuh waktu. Gak ada yang instan di dunia ini, termasuk investasi. Kedua, konsisten. Lebih baik investasi rutin setiap bulan daripada nunggu harga turun tapi nggak jadi-jadi. Ketiga, tenang saat market turun. Jangan panik saat harga saham atau kripto lagi merah. Justru saat market lagi turun, kamu bisa dapat harga yang lebih murah. So guys, that's it. Sekarang kamu udah punya gambaran tentang berbagai jenis investasi yang bisa kamu coba. Ingat, investasi adalah langkah penting dalam perjalanan keuangan digital. Setelah kamu mampu menghasilkan uang secara online,
Sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk membangun aset yang bisa bertumbuh secara otomatis. Pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuanmu. Jangan lupa, belajar pelan-pelan, mulai dari yang kamu pahami. Ingat, kerja keras penting, tapi kerja cerdas lewat investasi akan membuatmu lebih cepat sampai ke tujuan kebebasan finansial. See you in the next video.